Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Afandi dari kelas Teknik Informatika F, NIM 23030100145. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan bahasa Python. Pada 1980-an, konsep awal dan pengembangan pemrograman bahasa Python pertama kali dikonsepkan oleh Guido van Rossum pada akhir tahun 1980 saat dia bekerja di Institut Penelitian Matematika dan Ilmu Komputer di Belanda. Guido ingin menciptakan bahasa pemrograman yang lebih sederhana, mudah dibaca, dan intuitif bagi para pengembang. Dia terinspirasi oleh bahasa ABC yang dikembangkan oleh GUI, sehingga bahasa Python tak jarang disebut sebagai penerus ABC. Pada Februari 1991, versi pertama Python, Python 090, dirilis dengan fitur-fitur awal. Dan setelah dirilis pada tahun 1990-an, Guido merilis pertama Python dengan fitur seperti block code, teridentasi, pengolahan eksepsi, dan beberapa tipe data dasar. Dan kemudian pada tahun yang sama, Python 1.0 dirilis pada tahun 1994 dengan penambahan fitur-fitur seperti dukungan penuh untuk pemrograman berorientasi objek. Dan pada tahun 2000-an, Python 2, peningkatan ekspansi. Python 2 dirilis pada tahun 2000-an dengan penambahan fitur seperti list comprehension, garbage collection, dan dukungan Unicode. Versi Python 2.7 dirilis pada tahun 2010 menjadi versi terakhir dari cabang Python 2. Python 2 tetap berlanjut dalam penggunaan sebagian besar hingga tahun 2019. Meskipun pengembangan resmi telah berfokus pada Python 3, dan setelah pada tahun 2008, Python 3 pun dirilis. Dan perubahan yang signifikan dan dalam sintaksis dan fitur yang ada. Python 3.0 bertujuan untuk membersihkan bahasa dan mengatasi masalah desain dari Python 2. Jadi lebih ke arah memperbaiki yang ada pada Python 2 dan disempurnakan oleh Python 3. Pemisahan antara string dan byte menjadi lebih jelas di Python 3, yang menghasilkan lebih sedikit kebingungan tentang pengelolaan karakter. Dan pada tahun 2010, pertumbuhannya sangat pesat dan juga popularitasnya semakin naik. Python semakin populer dalam pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan atau AI, dan banyak bidang lainnya. Dukungan kuat dari para komunitas pengembang dari ekosistem library yang berkembang membuat Python semakin diminati. Pada tahun 2020, masa kehadiran Python yang sangat kuat, Python terus menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dan serbaguna di dunia. Python banyak digunakan dalam berbagai industri, termasuk teknologi ilmu data, kecerdasan buatan, pengembangan web, dan lainnya. Dan ini adalah salah satu codingan Python yang telah saya buat tentang menampilkan nama, NIM, dan juga kelas. Berikut adalah codingannya. Sini pada line pertama. Line pertama ini sebagai judul hitungannya, guys. Hitungannya sebagai judul, cuma judul doang. Sebentar saya besarkan dulu. Nah,
Untuk line pertama nih sebagai judul saja, yang tanda pagar itu Rifan Novandi itu sebagai judul. Dan untuk line 3, print dari line 3 sampai line 5 tuh kayak judul dari pemrograman tersebut. Contoh di sini saya ambil line 4, mengisi biodata mahasiswa. Judulnya seperti itu. Dan untuk line 6 sampai line 12 itu adalah input data. Contoh di sini nama, input dalam kurung tanda petik nama mahasiswa sama dengan tanda petik tutup kurung. Itu adalah contoh nama. Di sini nama ini sebagai apa ya? Bentar. Sebagai variabel. Dan input nih fungsi. Di sini sebutkan nama mahasiswa. Nanti kita akan coba untuk di run in terminal ya. Untuk ini sama aja sih pada nim, input, nim juga sama kayak nama nim kelasnya termasuk variabel dan input ini termasuk fungsi. Dan untuk hasil outputnya tuh ada di line 14 sampai akhir 22. Di sini contoh kita ambil dari line 17. Line 17 ini sebagai judul dari output hasil dari yang kita masukkan dari yang tadi dari input. Kemudian di sini print untuk menampilkan nama. Di sini untuk print nama untuk menampilkan dan nama ini variabel hasil dari variabel line 9 ini. Dan print nim akan menampilkan nim kita yang kita telah isi di pada kolom input. Oke, kita coba run in terminal guys ya. Nah, setelah kita run, di sini akan muncul nama mahasiswa. Nama mahasiswa ini kita hasil dari data input print. Nah, di sini di line 8 sampai line 12. Coba kita ketik nama kita. Rifan Novandi. Itu kita disuruh mengisi nim, kita isi nim. Dan kita disuruh dalam pemrograman disuruh ngetik kelas, kita isi kelas Matika F. Lalu kita enter. Nah, di sini akan muncul mengisi data biodata mahasiswa. Ini dari input tadi judul, ini nama mahasiswa Rifan Novandi, dari kita input tadi ketik Rifan Novandi dan nim, kita memasukkan nim kita, lalu kelas kita masukkan kelas kita. Lalu di sini pada hasil data mahasiswa, maka di sini akan keluar output nama Rifan Novandi, nim 23030100145 dan kelas teknik informatika F. Oke, sekianlah tugas kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.